Selamat siang semuanya. Rekan media, pada kesempatan siang ini kita akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Wonosobo, di mana yang pertama yang akan kita sampaikan adalah update hasil penanganan atau hasil pelaporan dari Bawaslu terkait kejadian yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2024 dan hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 di Cafe Hotel Kabin Tanjung, Wonosobo. Di mana di sini hasil pemeriksaan dari Gakumdu kemudian dilimpahkan ke Polres Wonosobo dengan dasar laporan polisi nomor 8 Polres Wonosobo, Jawa Tengah tanggal 20 Februari 2024 terkait tindak pidana setiap anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK, PPS, dan atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Wonosobo, kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari beberapa PPK. Kemudian kami juga telah melakukan penyitaan barang bukti seperti apa yang ada di depan kita, barang bukti yang sudah disita. Kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi terlapor, dalam hal ini Saudara Riswahyu, kemudian dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Dan oleh karenanya berdasarkan hasil gelar perkara kemarin, maka terhadap Saudara Riswahyu Raharjo SE bin Aris Tarkus, salah seorang komisioner KPU Wonosobo dari Divisi Hukum dan Pengawasan, kepadanya kita sudah lakukan penetapan tersangka. Untuk selanjutnya kami sedang menunggu hasil dari lab, kemudian kita melakukan pemberkasan dan akan kita kirimkan berkas pada hari Senin nanti. Demikian untuk update kasus KPU. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka? Terhadap Undang-Undang Pemilu dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, maka tidak dilakukan penahanan, Pak. Ada berapa jumlah barang bukti dan uang sejumlah berapa itu? Total. Untuk total uang yang kita sita sejumlah 252.500.000. Jumlah saksi yang diperiksa sejauh ini sangat berapa? Untuk saksi yang diperiksa sejumlah 26 saksi. Masuk PPK semua. Termasuk PPK yang terlibat pada saat kegiatan di Hotel Kabin tersebut. Modusnya gimana dari? Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah mengarahkan untuk PPK untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam hal ini, kemudian dengan memberikan sejumlah nominal uang. Rata-rata per PPK itu mendapat berapa? Kasat Reskrim menjawab. Untuk detailnya Kasat Reskrim menjawab. Untuk setiap PPK ini diberikan uang sejumlah 2 plus 6, artinya jumlah total sebanyak 8 juta Mas. Peruntukannya untuk KPPS juga? Peruntukannya adalah untuk PPK. Tadi dijelaskan oleh Bapak Kapolres bahwa ini adalah untuk mendukung pemenangan paslon tertentu dan memberikan sejumlah uang. Ada berapa PPK dan sejauh ini? Ada sebanyak 10 PPK yang diberikan sejumlah nominal dari tersangka. Terkait sumber uang mungkin dari mana dan itu? Terkait sumber uang pada pelaksanaan klarifikasi di Gakumdu dengan hasil pemeriksaan ketika dia jadi saksi, kemudian kami tingkatkan kepada tersangka, ada perubahan. Dalam hal ini adalah masih kami dalami kembali. Karena apakah perubahan ini dia hanya mengelabui kami penyidik saja atau memang faktanya benar adanya. Barang bukti selain uang apa lagi nih? Barang bukti di sini ada rekaman CCTV,
kemudian ada dari bukti foto yang ada di HP, kemudian dari HP tersangka. Ada pialan yang terlibat dan dari LO misalnya. Sejauh ini yang bergerak aktif hanya tersangka sendiri. Jadi yang memberikan langsung uangnya. Ya, dia yang menyerahkan langsung. Berapa kali pertemuan dan penyerahan? Ada 2 kali pertemuan yang disertai dengan penyerahan Hotel yang sama ya? di kafe Hotel Kadin Tanjung. Nggak di hotel, tapi di kafenya. Bentuk cash atau transfer? Bentuk cash yang sudah diamplokin masing-masing. Langkah selanjutnya dari pihak kepolisian setelah penetapan tersangka ini. Seperti dijelaskan tadi beliau bahwa kami akan segera melakukan pemberkasan dan berkas sudah jadi, tinggal kami lakukan penyelidikan dan kami kirim di hari Senin pas di hari ke-14 sesuai dengan aturan di Undang-Undang Pemilu. Terhadap PPK yang sudah menerima dan ada sanksi. Terhadap PPK yang sudah menerima, dikarenakan dia menerima itu adalah karena sejauh ini dia ada sedikit penekanan dari tersangka. Ketika kamu tidak mau menerima, kamu tidak akan diikutkan kembali dalam diikutsertakan PPK nanti dalam tahapan pilkada nanti. Sehingga dia untuk menolak itu, dia khawatir kalau nanti tidak jadikan PPK kembali. Akhirnya dia menerima itu karena kekhawatiran dia. Ada sedikit penekanan dari si tersangka itu. Dan uangnya masih utuh. Ancamannya nanti. Ancamannya adalah 3 tahun dan denda 36 juta. Perintahnya dan Apa? untuk PPK itu untuk bagaimana? Perintahnya adalah untuk mendukung pemenangan paslon tertentu dengan cara mengajak dia sendiri, keluarganya atau keluarga dekatnya untuk menyoblos pasangan tertentu. Artinya tidak terkait kemenangannya sebagai PPK. Tidak terkait kewenangan sebagai PPK. Hanya mengarahkan ya. Hanya mengarahkan pada dia sendiri, keluarganya dan juga kerabat dekat dia. Tidak, maksudnya tidak sampai ke penekanan ke PPS. Sama, tetapi ini tidak terjadi, masih di dia, bahwa itu tidak akan ada kecurangan di situ terkait kewenangan PPK, tetapi dia menggait keluarganya dia sendiri untuk mencoblos pasangan itu, mendukung pemenang. Gitu. Cukup? Suaminya